Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahman. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Ar-Risalatul Makkiyatu, sebuah risalah tulisan yang ditulis di kota Makkah Al-Mukarramah fi bayanil aqidatis salafiyah, yang menjelaskan tentang akidah pengikutnya salaf. Kalau tidak salah, pada pertemuan hari ini adalah pertemuan yang keempat. Kita lanjutkan di kitab aslinya halaman 6. Syekh Su'ayyid Ibnu Hulayyil Al-Umar berkata, wa kama fi qawlihi azza wa jalla, dan sebagaimana terdapat dalam firman-Nya Allah Azza yang Maha Perkasa, wa Jalla dan Maha Besar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika, yang demikian itu, bi annallaha, bahwasanya Allah, huwal haqqu, dialah zat yang maha benar. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha benar, yang mana tidak selayaknya peribadatan itu dipersembahkan kecuali hanya kepadanya. Itulah makna dari al-haq, yang maha benar untuk disembah. Selain Allah adalah sesembahan yang batil. Oleh karena itu Allah melanjutkan firman-Nya, wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Wa anna, dan sesungguhnya, ma yad'una, apa-apa yang mereka seru, apa-apa yang mereka doai, min dunihi, dari selainnya, dari selain Allah, huwal batil, adalah sesembahan yang batil. Jadi berhala-berhala, tandingan-tandingan selain Allah, yang mana berhala dan tandingan itu dimintai selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu semuanya adalah sesembahan yang batil, karena tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mendatangkan madarat, tidak bisa menyembuhkan dan tidak bisa mendatangkan penyakit, tidak bisa memberi kekayaan dan tidak bisa membuat miskin. Lalu Allah berfirman, wa annallaha huwal aliyyul kabir, wa annallaha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, huwa, dialah Allah, al-aliyyu, zat yang maha tinggi, al-kabir, lagi maha besar, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terdapat dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22, urutannya dalam Al-Quran, ayatnya nomor 62. Terdapat dalam surah Al-Hajj, surat nomor 22, ayatnya nomor 62. Lalu Syekh mengatakan, fa'a'dhamu haqqihi, maka hak Allah yang paling agung, hak Allah yang paling besar, ala khalqihi, atas makhluknya, adalah at-tauhidu, tauhid. Sehingga tauhid merupakan hak Allah yang paling agung, yang wajib dilakukan oleh makhluknya, yang wajib diwujudkan oleh makhluknya. Tauhid, yang mana tauhid itu alladzi khalaqahum, yang Allah menciptakan makhluk seluruhnya, li ajlihi, dikarenakannya. Jadi Allah menciptakan seluruh makhluk agar makhluk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, agar makhluk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amarahum, maka dia Allah memerintahkan kepada mereka, bitajridihi, untuk memurnikan tauhid, lahu, hanya untuknya. Jadi untuk memurnikan tauhid hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha suci dan maha tinggi. Wa hadzarahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memperingatkan mereka, min diddihi, dari lawannya tauhid. Apa?
para jamaah, para ikhwan dan akhwat, para bapak dan ibu, kaum muslim dan kaum muslimat, yang dimaksud lawan tauhid adalah asyirku, yaitu kesyirikan. Alladzi la yaghfiruhu, yang mana kesyirikan itu tidaklah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dosa ini dibawa mati. Artinya apabila seorang yang berbuat kesyirikan hingga meninggal dunia tidak bertaubat, saat wafatnya tidak bertaubat, maka dosa yang dibawa mati ini berupa kesyirikan tidak diampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qaulihi azza wa jal, hal tersebut sebagaimana terdapat dalam firman-Nya Allah Azza yang Maha Perkasa wa Jalla dan Maha Besar. Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru, Allah tidak mengampuni, artinya tidak berkenan untuk mengampuni, ayyusyraka bih, jika Allah dipersekutukan padanya. Jadi Allah tidak mengampuni apabila dosa syirik ini dibawa mati. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah Maha berkenan mengampuni apa saja dosa selain syirik. Liman yasha, bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi apabila ada seorang mukmin atau mukminah, muslim atau muslimah meninggal dunia membawa dosa-dosa besar selain syirik, tentunya juga selain kekafiran dan kemunafikan yang akbar, maka semuanya masih di bawah masyiatullah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa, surat nomor 4, ayat 48 dan juga ada di ayat 116. Jadi surat An-Nisa, surat nomor 4 ada di dua ayat, ayat yang ke-48 dan juga ayat yang ke-116. Ini yang bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.